wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada acara perdana di Simponi Radio, Iya, yaitu betul. apa coba? Senandung Dangdut. Senandung Dangdut. Tentunya bersama kami berdua, saya Rizwan Argian dan Saya Irman Syah. iya, tentunya kita akan membahas perihal dangdut ya, seputar dangdut. Seputar dangdut. Iya, di 107,7 FM Simponi Radio Radio komunitas musik dan dan inspirasi. Dan juga kami menunggu teman-teman Simponi Radio yang mau request lagu atau benar. juga salam-salam ya. Iya. Boleh langsung saja dikirimkan ke nomor. Di 0857 1031 2311. Dan juga untuk teman-teman yang berada di luar jangkau siar Simponi Radio, Anda masih bisa mendengarkan melalui layanan live streaming. Streamingnya kayak gitu ya. Betul, di simponi.radio12345.com. Jadi gak usah sedih ya. Kenapa tuh? Ya maksudnya yang berada di luar jangkau siar jangan di area Bogor aja. Jadi masih bisa di daerah Tangerang, daerah Bandung, Tasik dan lain-lain masih Iya, bisa. masih bisa ya, mendengarkan. ya. Jadi misalkan gini mah, ada saudaranya yang di Tasik misal. Iya. Jadi langsung diinfokan saja. Misalkan mau dikirimin salamnya dari Tasik, boleh diinfokan ke saudaranya melalui via streaming tadi. Iya, benar. Misalkan Iman dan mungkin atau Radio Simponi, gimana caranya? Misalkan 107,7 mah enggak dapat jangkauannya di sini. Jangkauan ya. Gampang, tinggal Anda masuk saja ke Google Chrome di HP masing-masing, tinggal menulis aja di simponi.radio.com. 12345. Iya, karena zaman sekarang itu man udah canggih banget ya. Iya. Jadi semuanya serba canggih, serba canggih. Apa-apa sekarang bisa melalui gadget. Yes. Beli makan aja bisa di gadget. Bisa di gadget. Belanja di gadget. Di gadget. Apa aja di gadget ya. Bayar juga sekarang pakai elektronik. Ya. Benar kan? Jadi zaman Bisa barcode QR ya kan? betul sekali. Pokoknya. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman. Iya, tentunya di acara Senandung Dangdut ya. Senandung Dangdut bedanya apa sih sama yang kemarin? Konsepnya beda tapi penyiarnya masih sama kali ya? Penyiarnya masih sama. Masih sama. Bedanya dari segi lagu aja. Lagu aja ya. Karena lagu sekarang dangdut. Sebenarnya sih nggak beda jauh sama Melayu. Nggak beda karena jauh. Masih ada unsur Melayu sih kalau dangdut. Betul, masih ada unsur Melayunya, ada apa ya? Gebukan dari gendang. Cengkok mungkin jauh bukan gebukan. Kok cengkok? Gendang. Oh, gendang gendang. itu digebuk, bukan dicengkok. Iya, bukan digebuk. Bukan digebuk, Oh, jadi bukan bukan digebuk. dicengkok. Masih ada apa namanya tabuhan antara gendang. Tentunya di dangdut ini ya, Iya. nggak beda jauh, cuman kalau Melayu agak mendayu-dayu. Dayu. Kebetulan kan Irman juga terjun di dunia dangdut, Dangdut. caca-caca. Ya, kembali lagi di 107.7 Simponi Radio Radio komunitas musik dan inspirasi. Kenapa Iya. Kak Rizwan lanjut apa lagi nih? Tadi sampai mana? Aku lupa. Saya paling. berkecimpung di dunia dangdut. Oh iya, Irman berkecimpung di dunia dangdut mulai dari tahun berapa sih? Sebenarnya dari sukanya dulu kali ya. Dari sukanya. Mungkin kalau dari suka udah dari zaman dulu, kalau dari zaman Dari SD zaman juga dulu. udah suka banget lah. Oh, dari zaman SD. Iya. Jadi ada maksudnya di Parabanku kolot dangdut apa kumaha? Baraban ya. Pokoknya jadi almarhum bapak itu paling suka banget dangdut. Oh, Jadi gitu. mungkin dari kecil udah kebanyakan mendengarin lagu-lagu dangdut. Terus kayak ada cerita dari orang tua kalau misalkan dari waktu kecil tuh suka joget-joget nyanyinya depan kaca. Imannya. Ya. Pantesan. Kenapa? Cacing kepanasan. Oh, bisa. Tapi kalau misalkan mendengarkan dangdut itu sama aja sih. Orang tua Rizwan aja, orang tua yang laki-laki ya, Bapak. bapak senangnya dangdut. Tuh.
tapi ente nurun gak Rizwan? Gak nurun. Rizwan senangnya ke pop gitu. Makanya kalau misalkan nyanyi dangdut itu masih ada apa ya? Masih ada cekok-cekok popnya gitu. Hampir sama sih kayak saya. Maksudnya gitu. Kalau lagu pasti maksudnya ada gitu. cekok dangdut. Iya gak sih? Iya bener. Ya jangan lupa kita sedang berada di podcastnya Simponi Radio ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh langsung saja di subscribe ya. Dan jangan lupa di like, share, and comment juga. Ya. Dihurufkan loncengnya, Notifikasi. biar nanti kita lebih semangat lagi untuk podcast berikutnya. Tentunya dengan penyanyi-penyanyi kondang area Bogor ya. Iya, masih area Bogor ya. Iya betul. Bintang tamunya siapa aja nanti boleh. Irman misalkan punya teman mau diinterogasi atau diwawancara, boleh nanti diisi. Boleh sih ya. Tidak bisa diatur aja ya. Betul ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Instagramnya juga, boleh langsung saja di follow @simponi radio 1077 FM dan juga di Facebooknya Simponi Radio. Irman juga boleh mungkin di follow Instagramnya Iman apa man? Oh boleh di Miman Official ya. Dan juga saya Rizwan Arkian promosi sekali. Oke, kembali lagi di 107,7 Simponi Radio, Radio Komunitas Musik dan Inspirasi. Ya, mungkin itulah satu tembang request dari Kang Ortila di sana ya. Betul, Kang Ortila. Kita pilihkan saja tadi akhir sebuah cerita. Mungkin tidak jadi akhir yang segalanya dari semuanya ya. Amin. Jangan sampai gitu ya. Ngeri ya. Jadi takutnya panjang cerita akhir gitu takut ya. Ya, tentunya kami ucapkan juga untuk teman-teman Simponi Radio semoga sehat selalu ya. Iya, benar sekali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dilancarkan juga segala urusannya. Iya, benar sekali. Tentunya kami kembali lagi di acara Senandung Dangdut. Ada yel-yel nggak sih biar enak? Senandung dangdut apa gitu? Coba Iman pikirin Aduh, gimana. jadi mikir deh. Senandung kita pikirin lagi dulu. nanti kita pikirin lagi ya. Tentunya kita akan membicarakan jeng. Memberitahukan Dan juga memberitahukan untuk podcast Simponi Radio. Ya. Jadi untuk podcast ini nanti kami akan mengundang insya Allah bakal mengundang penyanyi-penyanyi lokal masih daerah Bogoran juga sih ya. Betul. Mudah-mudahan sih lancar terus semuanya. Betul. Dan juga kami mengingatkan kembali yang belum subscribe. Ya. Boleh langsung saja subscribe di Simponi Radio. Tentunya dengan kita berdua ya. Saya Rizwan. Saya Irman. Di acara Senandung Dangdut. Enak ya kalau bilang dangdutnya. Kayak ada kentakan gendang gitu. Betul. Dangdut, betul. Dan selain itu kami akan memutarkan lagu-lagu kesukaan teman-teman Simponi Radio. Iya, langsung saja dikirimkan ke nomor WhatsApp di 0857 1031 2311. Dan juga yang berada di luar jangkau siar di simponi.radio12345.com. Ya musik kalau tiga musik biasanya gitu. Oh gitu. Biasanya gitu. Ngesletik dah ya. Tapi kayaknya bakal seru ya kalau misalkan sampai ada bintang tamu, ngerti gak sih? Pasti. Tambah seru gitu kan? Jadi banyak wawasan juga kan dari nanti karena kan jam-jam terbang mereka tuh pasti lebih jauh sih dibanding. Betul. Apalagi kita bisa menyerap ilmu-ilmu. Kayak Rizwan misalkan, Iman kan udah terjun ke dunia dangdut, udah fasih banget lah cengkoknya. Cuman Rizwan susah, maksudnya susah gimana ya? Nyanyi dangdut itu susah kata Rizwan. Menurut gue ya. Menurut lo, oke, baik. Menurut gue susah banget karena jangan cengkok, di pelobah mana? Bener. Gue juga gak ngerti tikoroga ada apanya. Sampai gue bisa cengkok itu kayak udah gitu ngalir aja, ngerti gak sih? Karena kan otodidak juga sih, nggak terlalu kayak otodidak ya? Iya, nggak kayak gue sekolah vokal. Berarti sudah luar biasa banget kalau
anugerah kali ya kalau Amin, kayak gitu. alhamdulillah. Anugerah kayak misalkan Risman kan di pop. Mm-mm. Kalau di pop itu bukan cengkok, ada legato. Oh, legato. Legato. Kalau di dangdut kan punya cengkok. Cengkok. Kadang Risman kalau misalnya ini gua susah menjelaskannya. Gimana ya sih? Iya bener sih. Kayak kalau ada orang, kok man bisa sih kayak gitu? Gue juga bingung, gue ngejelasin mulai dari mana ya sih, kan jadi bingung gitu kan. Tapi ada dong niatan untuk belajar ke sana. Ada banget, ada banget. Belakangan ini, kagok ya. Belakangan ini Risman juga sering nyanyi dangdut. Apalagi kan sekarang itu kalau misalkan Risman kan suka ngisi-ngisi acara di kafe-kafe gitu. Iya. Jadi penontonnya itu random. Iya Kadang sih, ada yang request dangdut, ada juga yang request lagu pop. iya pasti. Jadi ada suara apa itu? Jadi kita mau tidak mau harus belajar dangdut dan juga pop. Namanya juga penyanyi, kita jangan jangan mengikuti ego kita supaya yang suka kita doang jadi harus dibawakan. Iya. Gitu kan. Gitu kan. Jadi kita tuntutan jadi penyanyi itu banyak. betul parah. tuntutan karena kita supaya memberikan kesenangan untuk para audiens. Yes. Kadang kalau misalkan lagu yang gua request itu dibawakan misalkan engke teh sok keluar anu berem. Maksudnya gimana? Anu berem tahu gak sih? 100.000. Emang kata ada peribahasa gini, kalau orang udah nyanyi dangdut sawernya biasanya cepet. Katanya sih gitu. Apalagi kalau misalkan lagunya dibawakan sama kita. Iya, emang bener. Kalau misalkan teu dibawakan kadang mah dikasih anu geunep. Duit geunep tahu gak sih? Ya mana sih yang geunep? Yang dua aja. Nggak ngerti ya, pokoknya ada peribahasa uang yang geunep, yang merah. Kalau menurut gua duit geunep itu yang 2.000-an. Oh iya seru sih. Hampir sama sih, kayak misalkan lagi di panggung juga terkadang meskipun di wedding ya, kalau ngisi di wedding juga terkadang ada beberapa tamu undangan yang minta lagu pop. Betul, lagu pop. Jadi Iman juga mau nggak mau harus bawain kan ya. Iya, sebenarnya menguasai pop tidak terlalu menguasai. Apal beberapa lagu apal. Cuma terkadang kalau sudah terbiasa lagu dangdut, kalau ke pop, ngerti gak sih kayak lagi orang belajar nyanyi lagi? Begitu sebaliknya. Kayak gak bisa berekspresi gitu. Gue ya? juga gitu. Kalau misalkan dangdut, popnya masih kedengeran gitu. Iya, gue juga cengkok itu masih ke bawah gitu ya. Tapi ada teman Riswan. Dia bisa lagu dangdut, dangdutnya mantap banget. Iya. Terus popnya juga mantap banget. Iya. Gambuj. Oh gitu. Oh iya. Gambuj juga bisa. Tahu Tahu nggak? gak sih? Kayaknya kenal dah. Kenal ya? Soalnya temennya kita juga, temen-temen ada temennya Ijam juga kenal. Yang lain juga kenal sama dia. Biasanya kalau misalkan penyanyi itu nguliling we kadinya kos naon ngaranna teh? Nguliling teh jadi sempit dunia dangdut tuh. Oh iya pasti jadi, sih. Kalau misalkan ngejob ke sini ketemu sama dia. Ngejob sama ini pasti ketemu sama ini. penyanyi yang satunya. Iya benar. Ada nanti kita akan undang pokoknya. Iya jadi gak sabar ya. Jadi kayak pengen cepet-cepet ngerti gak sih? Benar, kita akan undang penyanyi yang bisa dangdut, bisa pop, bisa gambus. Nanti kita akan kita akan gali ilmunya. Gimana sih caranya menyanyikan lagu pop? Gimana caranya menyanyikan lagu dangdut cengkoknya di tiktok sebelah bah mana? Pakemnya gimana sih? Pakemnya sebelah mana? Apalagi kalau misalkan nyanyi lagu gambus. Aduh. Udah enak banget. Namanya siapa? Pengen tahu gak sih? Siapa sih? Ada penyanyi namanya Mega. Oh iya. Teh Mega tahu kan? Tahu. Jadi dia itu bisa lagu dangdut, bisa lagu pop, bisa lagu semua genre lagu dia bisa kali ya. Sebenarnya kalau ketemu sama siapa tadi Teh Mega belum sih. Belum. Makanya kayaknya pengen cepet-cepet deh kalau misalkan dia bisa langsung datang ke Simfoni gitu ya sih. Kita bisa sharing bareng sama dia gitu kan. Berarti kita harus planningnya berapa hari sebelum karena biasanya kalau sekarang di tanggal-tanggal rawan itu rawan sih ya banyak banget bener. jadwalnya.
Kayak Iya Iman sih. mungkin juga pada Alhamdulillah sih di bulan, Di bulan Juli Juli. udah banyak yang masuk juga sih. Mm-mm. Jadi benar-benar gue ngerti ya bulan Juli itu kenapa ya rawannya? Apakah udah Lebaran Haji kali ya? kayaknya seperti itu biasanya arek niat menikah nanti setelah lebaran Mungkin haji. kali ya. Kita nggak ada niatan kali ya, belum ya. Kita ada niatan Tapi jodohnya mungkin belum ditemu. ya Allah, jadi sedih deh kalau. Tapi Iman ada kan? Kan? Ada kan? Nggak usah bahas pribadi itu ya. Ada tapi ada nggak sih? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Pasti Pokoknya katakan kita mendoakan yang terbaik Yes, untuk teman-teman benar sekali. terbaik juga ya. Kita lanjut lagi cerita lagi Man ya. Apa lagi diceritakan Mm-mm. kecuali ya. Tadi kan kita akan mengundang tadi yang bisa lagu pop, lagu dangdut dan juga lagu gambus juga ya. Iya. Gak ngerti sama orang itu. Kenapa tuh? Kenapa bisa seperti itu, ngerti gak sih? Kalau misalkan nyanyi teh kunon suaranya bisa kos gitu. Pernah nggak sih? Sebenarnya sih belum pernah ketemu sama TBG, kayaknya penasaran pengen ketemu lagi Kalau sama nggak dia. bukan Temega aja, misalkan Iman dengar suara Lesti di akademi. Mm-mm. Misalkan dia Oh, punya ngeluarin, kok bisa sih ngeluarin, kayak gitu? ngeluarin ral kayak gitu. Iya. Kayak ngerti gak sih kayak yaudah lo tikor lo buat gue aja gitu gak sih kayak gitu. Ya pasti dong gitu dong. Karena kayak kok bagus ya. Kok dia bisa. Tapi Padahal kan nggak makannya tikoro sama juga nasi. kali genggerong. Ya Allah, udah kayak kue lebaran ya gengerong. Kalau misalkan Lesti ngeluarin ralnya kayak Tuhan, gue mah nggak tahu, nggak bisa. Tapi pengen kayak gitu. Ya nggak sih? Ya bener banget makannya sama loh nasi. Padahal bener, kayak ada mungkin kalau Irma sendiri ada nggak sih ini apa namanya pantangan supaya jangan makan ini, jangan makan itu supaya nyanyinya Aduh, mulus. kayaknya gue penyanyi paling gak ribet deh. Karena Iya. apa? Karena makanan apapun gue makan deh. Maksudnya kayak ya makanan-makanan yang kayak berminyak gue masih sering makan. Gitu? Iya, sumpah. Sama. Nggak ngerti. Ya. Tapi sempat dulu Hmm. Dulu sempat gini, Rizwan dulu pernah mau audisi audisi di salah satu Stasiun televisi, TV. betul. Sampai apa coba? Kenapa? Pengen suaranya apa namanya? Enggak. Kadang kan kalau gini, kalau misalkan kita nyanyi di ruangan bisa suara bisa keluar, tapi ketika Iya. kita nyanyi di depan juri suka berbeda, tau gak sih? Nervous Suka nggak sih? nervous. Iya bener dong. Maksudnya gini loh, karena pengalaman Rizwan sama Iman juga sama kan? Hampir sama, Sama, ya, kan? cuman beda di Beda- bidangnya. bidangnya aja, gitu. Cuman suka nervous. Nah, cara mensiasatinya kadang kita latihan dulu supaya tidak nervous gimana Iya. caranya. Heeh. Kadang kita bumming juga. Humming itu kalau misalkan kalau mungkin pemanasan nyanyi mah sama aja kayak misalkan gitu. Tapi apa namanya, supaya si suara itu keluar itu Rizwan pernah melakukan treatment. Apa treatmentnya? Treatmentnya membakar buah kelapa, Terus? dibakar, dimakan. Katanya suaranya supaya bersih. Gitu ya? Katanya. Kok kayak debus ya, Wak? Enggak, dingin dulu dong, Oh, dingin. Kira langsung dimakan, langsung dimakan. Gila lo, emang gua patarno. Terus lanjut kayak tips nih. Nah, habis itu dimakan. Tapi nggak ngerasa berubah. Kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Sama aja. Biwir hidang. Biwir hidang. Kos ngadahar arah nggak sih? Oh iya bener. Gue Nggak tahu orang itu ngeprank apa gimana, nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Namanya gue pengen lolos audisi, apa aja Iya dilakuin. bener. Demi bagus ya. Demi bagus, nyampe buah kelapa dibakar sampai gosong dimakan. Alus ente bibir urang. Ya tapi bener gak? Ih. Tapi ya terkadang punya apa namanya, punya cara tersendiri Betul, masing-masing ya. betul. Kayak Iman misalkan gue masih kayak obat-obat tradisional kayak asem biasa. Oh iya, gula. iya, asam Masih ada. kayak gitu-gitu sih sebenarnya mah. Tapi biasanya kalau gue itu
makan atau minuman itu setelah misalkan suara lagi serak lagi serak ya atau lagi ya nggak sih gue pengen ketawa kenapa jangan banyak ketawa nih orang gue ngerti ya tapi bener ya gue juga ada gini loh kayak gue paling suka di lu tuh kayak nada-nada tinggi gue tuh paling gak bisa ya? Demi apa pun maksudnya gimana sih kan ada tarikan nada-nada tinggi nada tinggi yang gue tuh kayak kok bisa sih kayak karena gitu ngerti gak? Genggerang seseorang itu genggerang kembali ya antara digenggerang nanti koro ya kan genggerang seseorang itu masing-masing punya karakter nggak sih kalau misalkan ya nggak sih ketawa kalau misalkan gini Rizwan harus jadi Irman ya Rizwan nggak bisa begitu sebaliknya Irman jadi Rizwan juga nggak bisa gitu tetapi kalau misalkan teknik bisa dipelajari kalau misalkan range vokal misalkan Irman range vokalnya misalkan nggak di nada rendah, Rizwan nggak bisa nada rendah gitu. Kalau misalkan Rizwan di nada tinggi ngikutin Irman, Rizwan juga nggak bisa gitu. Tapi masih bisa berlatih gitu. Untuk intinya kalau misalkan kita menarik nada-nada tinggi itu pede kalau menurut Rizwan. Kalau misalkan kita nggak pede dengan nada misalkan mau nadanya Judika dengarlah sayangku misalkan tapi kalau kita nggak pede mengeluarkan suara tinggi itu pasti nggak bakalan nyampe tapi nadanya tidak duduk. Oh gitu biasanya ngeri loh kalau misalkan kayak gitu ngeri gitu kalau bahasa Sunda suka ticengklak. Nah itu karena tidak pede itu kadang kayak jangan ketawa dong kalau ngejelasin. Lu yang ketawa gue cuma senyum doang. Jadi kalau misalkan kita nggak pede kadang ada kayak tenggorokan kita itu kacepet. What is the meaning kacep? Jadi kayak keselip. Kayak ada gitunya. Iya. Pernah nggak Iman? Bukan pernah lagi. Gitu. Itu karena tidak pede. Iya kali ya. Tapi kalau misalkan kita pede membawakan lagu, apalagi kita hafal lagunya, kita hafal liriknya, pede dengan semuanya, nggak bakalan kacek. Oh berarti gitu ya, berarti kita harus pede sih ya. Terus jangan salah chord. Kalau misalkan Iman lagu apanya? Yang simpel kayak cinta jadi benci lah ya. Cinta jadi benci misalkan. Nada chord Iman itu di C. Terus si ada miskom. Kenapa kata? Ada miskom. Ada miskom si nadanya itu salah nada. Otomatis Iman juga gak nyaman dong. Iya pasti. Gak nyaman. Terus gak nyaman itu membuat Iman teh udah pede. Ketinggian atau gimana. Nah itu membuat nggak pede. Tapi menurut buku yang gue baca iya lanjut buku kayak film Arti Sahabat dulu ya menurut buku yang gue baca. Jadi seorang penyanyi itu harus profesional gimana pun keadaannya walaupun ada masalah di rumah, ada masalah sama personil tersebut, kita harus pede. Jadi orang lain kan nggak mau tahu. Iya pasti. Bukan nggak mau tahu, maksudnya jangan menunjukkan kita itu bahwa kita tuh lagi dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Iya. Pernah nggak sih lagi ngejob terus kita lagi hati nggak enak. Pernah. Gila ya? Banyak banget. Kita bukan dipaksa sih kayak harus senyum. Bener. Harus senyum kita. Tapi hati kita terluka. Parah banget sih. Seprofesional itu kita sebagai harus ya? profesional. Jadi bukan seorang penyanyi aja. Misalkan ada player, pemain drum, pemain gitar, apapun itu kalau misalkan kita udah di atas panggung, masalah itu harus dihilangkan. Iya, benar sekali ya juga. Walaupun ada masalah personal sama personil dengan pemainnya, sama pemain harus dihilangkan. Iya. Seru nggak sih? Seru banget. 7,7 FM Simponi Radio komunitas musik dan inspirasi. Ya, kembali lagi bersama kita berdua. Ya. Ya, di acara Senandung dan Dangdut.
Aduh, dan itulah beberapa requestan dari pendengar setia ya. Betul, dari pendengar atau fans Simponi Radio. Ada Pak Ajat dan De Ija. Dan nanti yang mau dinyanyikan ada Teh Heriani, sekalian buat Teh I juga karena judul lagunya Cinta Jadi Benci gitu. sama dua-duanya ya. Dua-duanya sama. Jadi nanti di akhir acara akan kita nyanyikan, iya. akan Irman nyanyikan bukan? Nyanyikan ya, saya bawakan ya. Betul. Dan waktu sudah mepet banget ya, karena sebentar lagi kita akan Melaksanakan Jumat. sholat Jumat, betul. Berhubung waktu sudah menunjukkan 11.32. Betul. Terima kasih ya untuk para pendengar yang sudah request dan juga salam-salamnya tentunya di acara Senandung Dangdut. Terima kasih banyak. Kami tunggu juga untuk yang lain untuk melayankan request Anda dan juga salam-salamnya ya. Ya, benar sekali Pak Rizwan. Dan langsung saja Rizwan pamit undur diri di ruang dengar Anda di acara Senandung Melayu. Senandung Dangdut. Senandung Melayu. Sebelum Senandung Dangdut. Iya, Senandung Dangdut Saya lagi. Rizwan Argia. Saya Irmansyah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga bercanda kita kurang enak Iya, didengar betul ya. sekali, Kak Rizwan, ya. Mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.